Terkait kasus kekerasan seksual yang dilakukan Guru Besar UGM, kita akan bahas dengan Komisioner Komnas Perempuan Devi Rahayu. Selamat pagi Mbak Devi. Halo, selamat pagi. Mbak Devi, ini kan sudah dipecat yang bersangkutan, Guru Besar UGM yang melakukan kekerasan seksual sudah dipecat. Tapi proses hukumnya belum berlangsung. Korban enggan untuk speak up. Bagaimana Anda melihat kasus ini? Ya, yang pertama saya selaku Komisioner Komnas Perempuan menyesalkan bahwasanya terjadi lagi kasus kekerasan seksual di ranah pendidikan, di mana harapannya pendidikan di sini adalah ranah publik yang harusnya aman bagi siapapun juga dan khususnya perempuan. Kemudian yang kedua, merespon positif. Yang pertama yaitu terkait pimpinan di UGM karena sudah memberikan sanksi pemecatan terkait status dosennya kepada pelaku, walaupun mungkin terkait proses pidananya belum berlangsung. Jadi memang ini ada dua ranah, Mbak. Yang pertama memang ranah di ranah akademis atau di internal administrasi UGM-nya, dan yang kedua memang di ranah pidana. Kalau ranah terkait administrasinya memang itu sudah dilakukan karena di sana juga sudah ada Satgas PPKS yang memang kemudian mendampingi para korban berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Kemudian yang menjadi memang beberapa pertanyaan adalah kenapa kemudian tidak dibawa ke ranah pidana, karena memang itu masuk ke dalam delik aduan. Jadi memang diberikan keputusan bagi para korban untuk kemudian melaporkan persoalan tersebut atau tidak ke jalur hukum pidananya, Mbak. Sehingga kemudian seperti yang disampaikan tadi, polisi pun tidak bisa bergerak karena menunggu pelaporan dulu dari para korban. Dan yang harus kita hormati juga, apapun keputusan korban itu adalah hak korban. Kalau memang kemudian dia tidak mau melaporkan, itu mungkin saat ini itu masih menjadi keputusan korban untuk seperti itu. Tapi tetap peran dari Satgas PPKS itu harus tetap mendampingi agar kemudian korban itu mau mengambil ranah pidananya. Jadi keputusan berada di tangan korban, tapi terkait proses-proses pendampingan, pemulihan dan perlindungan itu menjadi peran di Satgas PPKS-nya, Mbak. Artinya seharusnya dari pihak kampus, Satgas PPKS ini mendorong korban untuk mau melapor melalui proses hukum pidana, begitu? Iya, harusnya memang seperti itu. Tapi kemarin memang disampaikan bahwasanya korban yang meminta itu, karena seperti yang disampaikan tadi memang ada kekhawatiran dikenakannya sanksi-sanksi akademis karena terjadinya kekerasan seksual di ranah pendidikan ini kan memang ada relasi yang tidak seimbang, Mbak, antara pelaku dan korban, yaitu antara dosen dan mahasiswa. Sehingga mungkin agak kesulitan juga kemudian untuk berani speak up. Para korban sudah menyampaikan permasalahannya atau melaporkan ke Satgas PPKS, itu sudah suatu keberanian. Dia sudah berani speak up. Tapi kemudian kalau masuk ke ranah hukum pidana, mungkin terkait identitas korban, terkait kedepannya korban akan seperti apa direspon oleh masyarakat, itu mungkin bisa jadi yang menjadi kekhawatiran juga bagi korban selain persoalan-persoalan sanksi akademik. Baik, artinya ada kekhawatiran dari korban khususnya tadi sanksi akademik yang mungkin akan diterima oleh mereka jika melapor. Nah, Komnas Perempuan ini apakah akan ikut melakukan pendampingan supaya mereka lebih berani speak up dan supaya kasus ini diadili dengan benar secara hukum begitu. Kalau tidak, ini mungkin akan banyak terjadi lagi berulang di lingkungan pendidikan begitu, Mbak Devi. Baik, jadi sebenarnya Komnas itu kan terkait pelaporan-pelaporan yang sudah ada ataupun terkait kasus-kasus yang memang menjadi fokus dari masyarakat saat ini itu salah satunya memang di ranah pendidikan. Kita sudah merekomendasikan, Mbak, terkait kebijakan apa yang harus dibuat di Kemenristek-Dikti. Sebenarnya di Kemenristek-Dikti itu sudah ada aturan nomor 55 tahun 2024 yang mengatur mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Dan saat ini itu sebenarnya sudah ada sekitar 1.700-an Satgas PPKS. Jadi masing-masing kampus baik di bawah Kemenristek maupun di bawah Kementerian Agama itu sudah merespon positif dan sudah memiliki Satgas PPKS. Hanya saja memang berdasarkan hasil survei dari Komnas Perempuan, memang ada beberapa kendala. Salah satunya memang adalah terkait dukungan dari pimpinan. Sehingga
yang harus dipahami keberadaan Satgas ini kan memang di bawah pimpinan langsung, Mbak. Jadi di bawah ada yang di bawah rektor langsung, ada yang di bawah wakil rektor bidang 3 atau bidang kemahasiswaan. Sehingga kemudian terkait kebijakan-kebijakannya itu biasanya dikoordinasikan kepada pimpinan. Lah, kekhawatirannya dari survei itu ada 23% yang ternyata itu belum memberikan dukungan karena memang terkait nama baik instansi. Sehingga kemudian kalau suatu kasus yang terjadi di lingkup pendidikan yang itu kemudian di blow up di media, kekhawatirannya itu adalah selalu pertimbangannya itu antara nama baik kampus dan korban. Baik, artinya harus ada jaminan dari kampus ya. Kalau proses hukum pidananya ini tetap berlangsung, mereka yang menjadi korban juga tidak mendapatkan sanksi akademik. Karena kalau kita lihat, apalagi di kasus ini ya Mbak Devi, pelakunya guru besar UGM, takutnya ini menjadi pengecualian begitu kalau diloloskan dan bahkan tidak diproses secara hukum. Ya, jadi yang saya tahu saat ini bahwa dia sudah dipecat, Mbak, statusnya sebagai dosen. Saat ini sudah dibentuk tim yang memang sedang menangani terkait status ASN-nya. Jadi rekomendasi selanjutnya itu, jadi harapan dari korban dan juga masyarakat harusnya itu juga dihentikan status ASN-nya karena termasuk kategori pelanggaran berat di lingkup kampus. Kemudian terkait peran Satgas PPKS itu memang butuh dukungan yang penuh, Mbak, dari pimpinan. Bahwasanya pimpinan itu harus memberikan fasilitas bukan kemudian fisik, tapi kemudian dukungan moral, dukungan kebijakan agar Satgas ini benar-benar melakukan perlindungan, pendampingan dan pemulihan terhadap korban. Sehingga korban itu berasa nyaman, artinya nyaman bahwa kemudian oh ya bahwasanya apa yang menjadi hak saya, apa yang menjadi permasalahannya itu direspon positif oleh masyarakat sehingga korban akan memberanikan diri untuk kemudian masuk ke ranah pidananya. Kalau ada jaminan korban tidak takut ya untuk melapor begitu. Iya, iya jaminan itu yang harus diberikan oleh pimpinan, Mbak. Baik, kalau melihat data Komnas Perempuan, apakah memang tren kekerasan seksual ini di lingkup pendidikan cukup tinggi? Iya, survei yang pernah dilakukan oleh Komnas Perempuan dengan mengundang seluruh satgas yang ada di Indonesia, waktu itu ada sekitar hampir 70 kasus kekerasan, Mbak, di tahun 2024. Jadi memang ada satgas yang memang Satgas PPKS yang memang sudah mumpuni dengan tugasnya sehingga kemudian dia merespon cukup banyak kasus. Tapi memang ada satgas yang memang kita harus memahami masing-masing kampus memiliki sumber daya manusia yang berbeda-beda sehingga kemudian Komnas waktu itu juga melakukan pelatihan terhadap seluruh satgas yang ada di Indonesia baik di bawah Permenristek maupun di Kementerian Agama. Harapannya yaitu tadi agar satgas itu mengetahui apa yang menjadi tugas dan fungsinya dan bahwa dia itu adalah garda terdepan di perguruan tinggi jika terjadi kekerasan terhadap sivitas akademika. Baik, terakhir Mbak Devi, bagaimana harapan dari Komnas Perempuan terhadap kasus ini? Baik itu di ranah pendidikannya dan juga di ranah hukumnya, begitu? Ya, yang pasti bahwasanya memang kita harus memahami, memang relasi antara dosen dan mahasiswa ini rentan, tapi memang lebih baik menerapkan konsep-konsep egaliter agar kemudian tidak ada ketakutan dari mahasiswa misalnya karena kasusnya ini mahasiswa yang kemudian mengarah kepada tindakan-tindakan yang menyalahgunakan kewenangan dari pihak dosennya ini. Kemudian terkait apa yang bisa dilakukan Komnas, tentunya Komnas mendesak juga kepada kementerian, terutama Kementerian Pendidikan untuk lebih apa ya, istilahnya kemarin aturan itu sudah ada, Satgas sudah ada, sehingga kemudian perlu dievaluasi sebenarnya apa yang menjadikan persoalan-persoalan ini kemudian beberapa kasus itu macet hanya pada ranah akademiknya. Sementara untuk ranah pidananya beberapa kasus itu agak kesulitan, Mbak. Sehingga memang itu perlu menjadikan titik tekan kebijakan selanjutnya dan juga terutama kerjasama pimpinan di masing-masing kampus. Baik, semoga diskusi kita hari ini bisa menjadi rekomendasi khususnya untuk kasus ini agar tidak ada kasus-kasus serupa terulang di masa yang akan datang. Terima kasih Komisioner Komnas Perempuan Devi Rahayu telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.